Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan mata kuliah Teknologi Farmasi Sediaan Solida. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai eksipien yang sering digunakan dalam sediaan tablet. Definisi dari tablet. Tablet merupakan sediaan solida yang mengandung zat aktif dan eksipien yang dibuat dengan cara dicetak atau dikempak. Mempunyai bentuk yang bundar atau bikonveks dan umumnya bobot tablet bervariasi antara 50 sampai 800 mg. Zat aktif atau active pharmaceutical ingredient merupakan senyawa kimia dengan efek farmakologi yang dimaksudkan untuk diagnosis, pengobatan, atau pencegahan penyakit. Sedangkan bahan tambahan atau eksipien merupakan komponen lain selain zat aktif yang ditambahkan untuk memformulasikan suatu bentuk sediaan. Guideline untuk membantu pemilihan eksipien yang bersifat non-toksik, diantaranya ada IIG atau Inactive Ingredient Guide, kemudian ada GRASE, Generally Regarded as Safe, serta Handbook of Pharmaceutical Excipient. Sekarang kita lihat syarat dari eksipien. Yang pertama, eksipien itu harus inert, kemudian harus stabil secara fisika dan kimia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak mempengaruhi bioavailabilitas dari obat, bebas dari mikroba patogen, dan murah. Lantas bagaimana pemilihan eksipien? Yang pertama, digunakan dalam jumlah seminimal mungkin. Yang kedua, eksipien multifungsi lebih baik dari eksipien fungsi tunggal. Kemudian, eksipien berperan dalam desain sistem penghantaran obat, menentukan kualitas dan performasi. Selain eksipien yang aman digunakan dalam formulasi sediaan tablet, ada beberapa eksipien yang bersifat toksik, seperti diethylene glycol. Ini akan menyebabkan kerusakan ginjal dan kematian. Kemudian ada juga mannitol, biasanya dalam konsentrasi yang tinggi akan menyebabkan diare. Kemudian ada lanolin, menyebabkan alergi, dan propylene glycol, menyebabkan kardiotoksisitas. Ada beberapa fungsi eksipien dalam sediaan tablet. Yang pertama, untuk memudahkan manufakturing, contohnya pengikat, glidan, dan lubrikan. Kemudian, untuk meningkatkan penerimaan pengguna, ada flapper, kemudian pewarna, dan membantu identifikasi produk. Kemudian untuk mengoptimalkan pelepasan obat, contohnya disintegran, polimer hidrofilik, pembasah, dan biodegradable polimer. Serta untuk meningkatkan stabilitas, contohnya ada antioksidan dan UV adsorben. Sekarang kita lihat eksipien dalam sediaan tablet satu persatu. Contoh eksipien yang akan kita bahas pertama adalah pengisi atau diluent. Fungsi ditambahkannya pengisi ke dalam formulasi tablet bertujuan untuk yang pertama, mencapai bobot tablet yang diinginkan jika zat aktif tidak cukup menghasilkan tablet dengan ukuran dan bobot yang cukup. Kemudian yang kedua, memudahkan penanganan tablet selama manufakturing dan mencapai keseragaman kandungan, maka ukuran tablet diupayakan lebih besar dari 2-3 ml dan bobot per tabletnya lebih dari 50 mg. Kemudian yang ketiga, mencapai bobot tablet yang diinginkan dan memenuhi persyaratan, diperlukan pengisi dengan konsentrasi 5-80%. Sedangkan fungsi lain dari pengisi, yang pertama, bisa meningkatkan kohesivitas, memudahkan kempa langsung, kemudian meningkatkan aliran, dan mengatur bobot tablet sesuai dengan kapasitas dye.
Ada beberapa syarat pengisi. Yang pertama harus inert atau tidak memiliki atau tidak bereaksi dengan obat. Yang kedua, tidak mempengaruhi fungsi dari eksipien lain, tidak mempunyai aktivitas fisiologi dan farmakologi, kemudian harus mempunyai karakteristik fisik yang konsisten, tidak menyebabkan segregasi atau demixing granul, atau serbuk sewaktu pengisian ditambahkan. Harus bisa diperkecil ukuran partikelnya jika diperlukan agar sesuai dengan distribusi ukuran partikel dari zat aktif. Tidak menyebabkan pertumbuhan mikroorganisme, tidak mempengaruhi uji disolusi, atau mempengaruhi ketersediaan hayati dari obat. Kemudian, pengisi yang tidak berwarna ini lebih disukai dibandingkan dengan pengisi yang berwarna. Kemudian apa pertimbangan dalam pemilihan pengisi? Yang pertama harus diketahui bagaimana kelarutannya, ada daya hancur, kemudian daya lubrikasi saat dicetak, kemudian bagaimana sifat alir dan kompaktibilitasnya, apakah bersifat higroskopik atau tidak, serta bagaimana stabilitasnya. Sedangkan klasifikasi pengisi berdasarkan kelarutannya, di sini ada dua jenis, yaitu yang pertama tidak larut air dan yang kedua larut air. Kita lihat contoh pengisi yang tidak larut air, ada starch, kemudian powder selulose, mikrokristalin selulosa, dan kalsium fosfat. Sedangkan pengisi yang larut air, contohnya ada laktosa, kemudian sukrosa, manitol, dan sorbitol. Selanjutnya kita lihat klasifikasi dari pengisi. Ada yang termasuk ke dalam golongan organik, contohnya karbohidrat dan modifikasinya. Kemudian ada anorganik, contohnya ada kalsium fosfat. Kemudian yang ketiga ada koproses diluent. Sekarang kita lihat contoh dari pengisi organik. Yang pertama ada laktosa monohidrat. Kita lihat sifat dari laktosa monohidrat. Yang pertama, larut air, kemudian aliran dan kompresibilitasnya buruk, harganya relatif murah, serta perlu penghancur jika laktosa digunakan sebagai pengisi. Sifat laktosa monohidrat lainnya tidak mempengaruhi kecepatan pelepasan dari obat, kemudian menghasilkan tablet yang keras, di mana kekerasan tablet akan meningkat selama penyimpanan. Kemudian inert, kecuali dia berinteraksi dengan senyawa amin dan alkalin atau terjadi browning. Kemudian kadar airnya kurang dari 5% dan potensial untuk obat yang sensitif terhadap lembab. Kemudian ada laktosa sprite dry. Di sini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, aliran dan kompresibilitasnya sangat baik. Kemudian untuk menghasilkan tablet yang keras diperlukan gaya kompresi yang tinggi. Kapasitas pegang atau potensial sebagai pengisi sangat tinggi. Kemudian cenderung berubah warna menjadi gelap jika kandungan lembabnya tinggi dan akan berinteraksi dengan senyawa. Yang selanjutnya perlu lubrikan netral atau asam, contohnya ada asam stearat, serta relatif lebih mahal dibandingkan dengan laktosa anhidrat dan hidrat. Contoh pengisi organik selanjutnya adalah sukrosa atau gula. Sukrosa ini termasuk ke dalam golongan polisakarida yang memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, larut dalam air dan harganya tidak mahal. Kemudian memiliki daya ikat yang baik, menghasilkan rasa berpasir di mulut, sedikit higroskopik dan memberikan sedikit kalori, serta memerlukan mesin dengan tekanan tinggi, terutama jika sebagai pengisi pada proses granulasi basah. Selanjutnya ada manitol. Manitol termasuk golongan poliol dengan sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, termasuk golongan alkohol dan harganya paling mahal. Merupakan isomer optik dari sorbitol, kemudian larut dalam air dan non-higroskopik.
Umumnya memiliki aliran yang kurang bagus dan memerlukan lubrikan yang cukup tinggi. Serta manitol ini cocok untuk tablet kunyah karena memberikan rasa sejuk di mulut. Selain itu, dapat diformulasikan untuk vitamin. Contoh pengisi organik untuk golongan poliol lainnya adalah sorbitol. Sorbitol memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, umumnya sorbitol sering dikombinasikan dengan manitol, larut dalam air, higroskopik dan kompresibel, kemudian memiliki raba mulut yang baik, yaitu dapat memberikan sensasi sejuk di mulut, rasanya lembut atau bebas dari rasa berpasir, serta mempunyai nilai kalori yang rendah dan non-kariogenik. Contoh pengisi organik untuk golongan karbohidrat ada selulosa. Sifat dari selulosa adalah yang pertama, memiliki aliran, kompresibilitas, dan daya ikat yang rendah. Selulosa ini terdiri dari partikel alfa, selulosa amorf, dan kristal terbagi halus. Umumnya digunakan tunggal atau kombinasi dengan pengisi yang lain seperti laktosa, kalsium fosfat, dan dextran. Harganya murah dan potensial sebagai pengisinya rendah, serta memiliki derajat lubrisitas yang bervariasi. Pengisi organik golongan karbohidrat lainnya ada MCC atau mikrokristalin selulosa. MCC ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, tidak larut dalam air, sifat alirannya cukup dan memiliki aktivitas sebagai disintegran. Kemudian memiliki sifat deformasi plastis dan sensitif terhadap lubrikan, sangat kompresibel dan kebanyakan digunakan sebagai pengisi untuk kempal langsung. Kemudian tablet dengan pengisi MCC ini umumnya menghasilkan tablet yang keras walaupun gaya kompresinya rendah. Contoh pengisi organik selanjutnya adalah kalsium fosfat. Kalsium fosfat ini terdiri dari Ca2HPO4 dihidrat dan anhidrat, serta Ca3PO4 dihidrat dan anhidrat. Kalsium fosfat ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, tidak larut air, kemudian sifat alir dan kompresibilitasnya bagus, non-higroskopik dan tidak mahal, kemudian bersifat abrasif sehingga kadang-kadang dapat merusak alat. Sifatnya basah sehingga dapat menyebabkan instabilitas dari zat aktif, kemudian cocok untuk pengisi granulasi dan cetak langsung, dan umumnya digunakan untuk pengisi vitamin. Selanjutnya ada contoh pengisi dari koproses. Koproses ini merupakan kombinasi dua atau lebih bahan dengan suatu proses tertentu. Karakteristik fisika dimodifikasi dengan cara tertentu sehingga struktur kimia dan stabilitasnya masih terjaga. Tujuan dari coprocessing yang pertama dilakukan untuk memenuhi karakteristik pengisi untuk kempal langsung seperti laktosa, starch, turunan selulosa, zat anorganik, polialkohol, dan polisakarida. Kemudian menghasilkan eksipien dengan karakteristik fisik yang baik sehingga tablet yang dihasilkan bermutu baik. Ini merupakan daftar pengisi dari koproses. Nah, di sini bisa dibaca ada mikroselat, ada ludipres, ada nutet, kemudian ada emdek dan lain-lain. Eksipien kedua setelah pengisi adalah pengikat atau binder. Sekarang kita lihat apa fungsi dari pengikat dalam sediaan tablet. Sekarang kita lihat fungsi dari pengikat. Kita lihat dulu definisinya. Pengikat merupakan eksipien yang ditambahkan ke dalam formula tablet untuk meningkatkan kohesivitas atau mengubah serbuk menjadi granul melalui granulasi. Yang kedua, dapat meningkatkan kohesivitas serbuk agar mempunyai ikatan yang cukup untuk membentuk granul yang pada pencetakan membentuk massa kohesif dan kompak sebagai tablet.
Untuk contoh pengikat, di sini ada sukrosa, pengikat dari alamnya contohnya ada akasia, dan untuk sintetisnya ada metil selulosa. Kemudian untuk liquid glukosa, pengikat alamnya ada tragakan, kemudian untuk sintetisnya ada etil selulosa. Kemudian contoh lainnya dari pengikat alam ada gelatin, untuk sintetisnya ada hidroksi propil metil selulosa atau HPMC. Selanjutnya ada start pasta, kemudian sintetisnya hidroksi propil selulosa dan lain-lain. Ini merupakan contoh pengikat beserta kategori dan manufakturnya. Contohnya ada stat 1500 untuk kategori pregelatin dari pati jagung, manufakturnya dari Colorcon. Kemudian ada metosel untuk kategori HPMC dengan manufaktur Dow Chemical. Kemudian ada juga Walosel sama untuk kategori HPMC, ada juga Lupitec, Lupicross dan lain-lain. Karakteristik dari pengikat, yang pertama untuk starch pasta, konsentrasi yang digunakannya adalah 5-25%, di mana pasta ini biasanya dibuat segar dengan metode pembuatannya sangat menentukan sifat dari pengikatannya. Kemudian yang kedua ada Pregelatin starch atau PGS. Di sini untuk cetak langsung digunakan dengan konsentrasi 5-10%, sedangkan untuk granulasi basah digunakan 5-75%. Merupakan starch yang telah diproses secara kimia, mengandung 5% amilosa bebas, 15% amilopektin, dan 80% pati yang tidak dimodifikasi. Diperoleh dari jagung, kentang, atau nasi jagung, dan merupakan eksipien dengan multifungsi seperti untuk pengikat, pengisi, penghancur, dan untuk membantu aliran. Kemudian dapat meningkatkan aliran dan kompresibilitas sehingga dapat digunakan sebagai pengikat pada cetak langsung dan granulasi basah. Kemudian memiliki kemurnian yang tinggi. Karakteristik dari pengikat lainnya, di sini ada HPMC, konsentrasi yang digunakannya 2-5%. Nah, di sini HPMC ini komparabel dengan metil selulosa dan biasanya digunakan untuk pengikat granulasi basah atau granulasi kering. Kemudian berikutnya ada PPP, konsentrasi yang digunakannya adalah 0,5-5%. Umumnya PPP ini larut dalam air dan etanol, digunakan untuk granulasi basah, bisa ditambahkan dalam bentuk kering, umumnya digunakan untuk tablet kunyah, serta pelepasan obat tidak berubah pada penyimpanan. Kemudian untuk selanjutnya ada PEG, konsentrasinya 10-15%, digunakan untuk pengikat yang dapat meleleh. Kemudian untuk granulasi anhidrat, di mana air dan alkohol tidak dapat digunakan. Kemudian dapat memperlama waktu hancur saat konsentrasi 5% atau lebih besar. Kemudian terakhir adalah dapat meningkatkan plastisitas dari pengikat yang lainnya. Kemudian bagaimana pengikat yang digunakan pada metode cetak langsung? Metode cetak langsung ini lebih diminati karena kemudahan dalam manufaktur, kemudian stabilitas produk dan efisiensi yang tinggi. Selanjutnya, pengikat untuk kepala langsung ini harus mempunyai aliran dan kompresibilitas yang baik. Lalu, pemilihan pengikat untuk cetak langsung ini merupakan faktor yang paling kritis, di mana pemilihan pengikat didasarkan pada sifat kompresi, reduksi volume pada pemberian tekanan, kompresi, dan aliran. Kemudian di sini ada contoh pengikat untuk cetak langsung. Contohnya ada Avisel PH 101 termasuk kategori atau kelas MCC. Kemudian ada SMCC 50 termasuk kategori atau kelas SMCC. Kemudian ada Unipure DW, Unipure LD, ada DC Lactose dan DIT. Selanjutnya karakteristik pengikat untuk cetak langsung. Di sini ada aliran, contohnya ada di tape, kemudian
kemudian SMCC 50, DC Lactose, Unipure DW, Avisel PH 101, dan Unipure LD. Kemudian untuk kompresibilitas ada Unipure LD, SMCC 50, Avisel PH 101, Unipure DW, DC Lactose, kemudian DITEB. Kemudian selanjutnya ada kekuatan penghancur, ada Unipure LD, kemudian SMCC 50, Unipure DW, Avisel PH 101, dan lain-lain. Kemudian untuk eksipien yang ketiga ada penghancur atau biasa disebut dengan disintegran. Karakteristik dari disintegran, yang pertama, ketersediaan hayati tergantung oleh absorpsi obat atau dipengaruhi oleh kelarutan obat dalam gastro. Kemudian, kelarutan obat tergantung sifat kimiawi obat, namun tingkat kelarutan tergantung dari waktu hancurnya. Obat akan larut pada tingkat yang lebih lambat dari tablet non-disintegrating karena luas permukaan yang terbatas pada cairan. Uji disintegrasi merupakan uji resmi, kemudian disintegrasi ditambahkan untuk membantu tablet pecah pada saat kontak dengan cairan. Kemudian untuk meningkatkan luas permukaan, di sini membantu tablet hancur saat kontak dengan cairan. Kemudian mekanisme dari disintegran ini kita lihat dari gambar berikut. Tablet dalam media air di sini akan hancur menjadi granul, kemudian granul akan hancur menjadi partikel. Selanjutnya, tablet dalam media air ini akan mengalami pelarutan yang lama untuk terdisolusi, sedangkan dari bentuk granul akan mengalami kecepatan pelarutan yang sedang untuk terdisolusi. Selanjutnya, jika dalam bentuk partikel kecil, ini akan melarut dengan cepat karena adanya peningkatan luas permukaan. Setelah dalam bentuk larutan, maka obat akan masuk ke dalam sirkulasi darah. Ada beberapa mekanisme dari disintegran. Yang pertama, kapilaritas merupakan tahap awal hancurnya tablet. Jika tablet diletakkan pada medium air, maka air akan diserap tablet sehingga dapat memecahkan tablet menjadi partikel yang halus. Air yang diserap oleh tablet bergantung hidrofilisitasnya dari obat atau eksipien dan proses pencetakan. Tegangan antarmuka yang rendah terhadap air diperlukan untuk membantu pecahnya tablet melalui pembentukan hidrofilik di sekeliling partikel. Selanjutnya, mekanisme disintegran yang kedua ada aksi pengembangan. Mekanisme hancurnya tablet yang bisa diterima adalah pengembangan. Tablet dengan porositas yang tinggi menunjukkan disintegrasi yang buruk. Sebaliknya, gaya pengembangan yang cukup pada tablet yang porositasnya rendah memudahkan tablet untuk hancur. Akan tetapi, jika susunan fraksi rapat, maka cairan tidak dapat berpenetrasi sehingga tablet sulit untuk mengembang dan hancur. Kemudian kita lihat di sini mekanisme dari pengembangan, ada yang disebut dengan wicking yang sebelah kanan. Di sini artinya di mana air ditarik ke dalam pori-pori untuk mengurangi ikatan fisik antar partikel. Sedangkan pada swelling, partikel membengkak dan memecah matrik dari dalam sehingga pembengkakan ini akan membentuk tegangan lokal yang menyebar ke seluruh matrik. Mekanisme yang ketiga ada panas pembasahan, di mana jika penghancur bersifat eksotermik terbasahi, maka akan terjadi stres terlokalisasi akibat dari ekspansi udara yang kemudian menyebabkan tablet hancur. Selanjutnya, aksi ini hanya ditunjukkan oleh penghancur tertentu saja. Yang keempat ada gaya tolak-menolak partikel yang hancur, terutama untuk jenis penghancur yang tidak dapat mengembang. Guyot-Hermann mengemukakan teori tolak-menolak partikel yang dapat menyebabkan hancurnya tablet. Selanjutnya ada deformasi, di mana Hess mengemukakan bahwa selama pencetakan tablet, partikel-partikel akan mengalami deformasi.
Partikel yang mengalami deformasi ini akan kembali ke struktur normal jika berkontak dengan air atau medium. Pada kondisi tertentu, kapasitas pengembangan starch meningkat jika granul mengalami deformasi hebat selama proses kompresi. Peningkatan ukuran partikel yang terdeformasi oleh air atau medium akan menyebabkan hancurnya dari sediaan tablet. Nah, ini adalah contoh dari deformasi dan repulsion. Nah, kalau deformasi ini, di mana partikel membengkak menjadi ukuran pre-compression dan memecah materi. Sedangkan pada repulsion, di sini air ditarik ke dalam pori-pori dan partikel saling tolak karena kekuatan listrik yang dihasilkan. Kemudian untuk mekanisme yang keenam ada pelepasan gas, di mana CO2 dapat dilepaskan dari tablet yang terbasahi. CO2 dihasilkan sebagai akibat reaksi kimia antara bikarbonat atau karbonat dengan asam pada tablet effervescent. Tablet akan hancur karena peningkatan tekanan dalam tablet. Mekanisme yang terakhir yaitu reaksi enzimatik. Enzim dalam saluran cerna dapat bertindak sebagai penghancur dengan cara merusak aksi ikatan pengikat. Contoh enzim yang bertindak sebagai penghancur di sini ada enzim amilase, protease, selulose, dan invertase. Sedangkan pengikatnya ada starch, gelatin, selulose, dan derivatnya serta sukrosa. Metode penambahan disintegran atau penghancur di sini ada dua, ada penghancur dalam dan penghancur luar. Yang pertama, penghancur dalam dapat ditambahkan pada formula granul atau intragranular atau pada massa cetak ekstragranular atau pada keduanya. Sedangkan untuk penghancur luar, di mana 50% dari total penghancur yang digunakan akan memecah tablet menjadi granul, sedangkan penghancur dalam akan memecah granul menjadi partikel yang halus. Berikut ini adalah jenis penghancur dari tablet. Di sini ada contoh starch USB dengan konsentrasi 5-20%. Biasanya diperlukan dalam jumlah yang lebih tinggi tetapi memiliki kompresibilitas yang buruk. Kemudian ada starch 1500, konsentrasinya 5-15%. Ada juga apisel pH 101 dan 102, konsentrasinya 10-20%. Memiliki sifat lubrikan pada metode cetak langsung. Kemudian ada Sol Kaplock, di sini konsentrasinya 5-15%, merupakan selulosa yang dimurnikan. Ada juga alginat asid, di sini dengan konsentrasi 1-5%, biasanya digunakan untuk swelling dan lain-lain. Kemudian apa yang dimaksud dengan super disintegran? Super disintegran ini merupakan penghancur yang sangat efektif dalam konsentrasi yang rendah dan lebih efisien sebagai penghancur dalam. Kekuatan dari super disintegran ini adalah higroskopis sehingga sebaiknya dihindari penggunaannya pada zat aktif yang sensitif lembab. Mekanisme kerja dari super disintegran adalah melalui pengembangan, di mana tekanan pengembangan pada arah keluar atau radial menyebabkan tablet dengan cepat mengabsorpsi air yang menyebabkan tablet menjadi pecah. Ini merupakan contoh granul dengan super disintegran dalam media air sehingga terjadi swelling atau pembengkakan granul karena adanya super disintegran. Pada tabel berikut ini terdapat contoh dari super disintegran. Di sini ada cross carmelos, ada acedisol, ada pipasol, ada cross povidone dan lain-lain. Contoh super disintegran lainnya di sini ada sodium starch glycolate dengan nama dagang Explotab dan Primogel. Kemudian ada juga alginat asid dengan nama dagang Satialgin dan lain-lain. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari disintegran. Yang pertama, faktor pengisi, di mana
Kelarutan dan kompresibilitas pengisi mempengaruhi kecepatan dan mekanisme disintegrasi dari tablet. Jika digunakan pengisi larut air, akan terjadi peningkatan viskositas medium yang terpenetrasi yang cenderung mengurangi efektivitas pengembangan penghancur dan karena pengisi larut dalam air. Pengisi tidak larut air akan menghasilkan disintegrasi yang lebih cepat. Kemudian, Sebli dan Cartilier di sini membuktikan bahwa tablet dengan spray dry lactose atau water soluble filler AMOF terdisintegrasi lebih lambat dibandingkan dengan laktosa monohidrat atau kristal. Selanjutnya yang kedua ada faktor pengikat, di mana jika kapasitas dan konsentrasi pengikat meningkat, maka waktu hancur tablet pun akan meningkat. Yang ketiga ada faktor lubrikan. Kebanyakan lubrikan adalah hidrofob dan digunakan sebagai paints atau ukuran lebih kecil dibandingkan dengan excipient tablet lainnya. Pada proses pencampuran, lubrikan terabsorpsi pada permukaan partikel lain atau pada granul. Kemudian penyalutan hidrofobik ini mencegah pembasahan, selanjutnya disintegrasi tablet. Lubrikan mempunyai efek negatif yang kuat terhadap penyerapan air pada tablet yang tidak mengandung penghancur atau mengandung konsentrasi tinggi dari penghancur yang mempunyai kapasitas pengembangan rendah, kecuali N-Astage glikolat atau Primogel yang tidak terpengaruh oleh lubrikan yang bersifat hidrofob. Selanjutnya ada faktor surfaktan. Nah, di sini efek dari variasi surfaktan dapat dilihat pada tabel. Yang pertama ada sodium lauryl sulfat. Di sini dapat dikatakan bagus untuk variasi obat, dapat juga dikatakan buruk untuk variasi obat. Kemudian ada polisorbat 20, ini bagus. Kemudian untuk polisorbat 40 dan 60 jelek. Polisorbat 80 bagus, twin jelek, dan polyethylene glycol jelek. Surfaktan ini hanya efektif pada rentang konsentrasi tertentu, di mana surfaktan dimaksudkan untuk menurunkan hidrofobisitas obat karena tablet yang lebih hidrofob mempunyai waktu hancur yang lebih lama. Kecepatan penetrasi air akan meningkat dengan adanya surfaktan. Alhamdulillahirrabbilalamin, sekian materi hari ini mengenai eksipien dalam sediaan tablet. Sampai bertemu kembali dengan materi yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.